Halo anak-anak, nah kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan masuk di dalam tema 5. Di tema 5 ini adalah tema besarnya adalah pengalamanku. Nah, karena masih ingat apa itu tentang pengalaman? Pengalaman adalah sebuah kenang-kenangan yang sering terjadi di dalam hidup kita. Nah, khususnya waktu mungkin ketika kenang-kenangan anak-anak waktu bersekolah di TK, ya anak-anak banyak sekali kenang-kenangan. Salah satu mungkin kenangannya adalah mungkin di TK kalian bernyanyi dan menari. Nah, kali ini di SD pun kita akan belajar tentang menyanyi dan menari, tapi sesuai dengan tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah ketukan di lagu. Nah, artinya ketika kalian menyanyi cepat, ketika lagunya cepat, kalian harus menyanyi dengan cepat. Dan juga begitu dengan ketika lagunya lambat, kalian juga harus menyanyikan dengan lambat, ya. Nah, itu tadi tentang tempo. Nah, kalian bisa mencoba menyanyi sambil melakukan gerakan dengan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Masih ingat tidak? Ya, kepala, pundak, lutut, dan kaki, ya. Nah, ini kalian bisa nyanyikan coba di rumah, ya, dan sambil menggerakkan tubuhnya. Itu adalah salah satu contoh tempo lagu yang cepat, ya. Kemudian ada juga contoh lagu tempo yang lambat, yaitu lagu Topi Saya Bunda, ya. Topi Saya Bunda. Nah, itu kan lambat, ya. Jadi itu contoh lagu dan tempo lagu yang lambat. Nah, selain itu kita bisa juga meniru gerakan tumbuhan dalam tarian, ya. Kita bisa menirukan misalnya kalau kalian kita lihat pohon di luar, ya, kalau tertiup angin, tumbuh-tumbuhan yang tertiup angin, mereka bergerak-gerak. Nah, kita juga bisa melakukannya, ya, dengan meniru gerakan pohon, ya. Misalnya badan kita seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya pohon seperti tiup angin kan dia melambai-lambai, nanti melambai, kita bisa juga menirukannya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa juga berkarya, ya. Berkarya ini membuat karya dari lempung terigu. Nah, lempung terigu itu adalah adonan yang berbahan dari tepung terigu, ya, namanya lempung terigu. Nah, bahannya adalah tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, kemudian pewarna makanan. Nah, kalian bisa mengadonnya, kemudian membuat satu karya dari itu, ya. Nah, anak-anak, selain tadi membuat karya dari lempung terigu, sekarang kita juga akan membuat karya bisa membuat karya dari bubur kertas. Nah, bubur kertas itu bisa kita rendam di air, kemudian kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, bahan-bahannya gampang ini. Bahan-bahannya ada beberapa lembar koran atau kertas, kemudian lem kayu dan atau lem kertas, ya, kemudian air secukupnya. Nah, ini cara membuat bubur kertas. Kalian perhatikan, ada juga contoh karyanya. Nah, cara membuatnya adalah: satu, rendam koran dalam air, kemudian hancurkan koran sampai lembut, ya, terus dibuat seperti bubur gitu, ya. Kemudian kalian bisa campurkan dengan lem tadi, ya. Juga bubur kertasnya sudah siap untuk kalian menjadikan suatu karya. Nah, ini adalah contoh karya dari bubur kertas, yaitu frame foto, ya. Nah, selanjutnya kita akan juga bisa membuat karya dari kulit telur. Wah, dari kulit telur juga ternyata bisa membuat karya, loh. Nah, kulit telurnya harus dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dulu supaya tidak kotor. Nah, dibersihkan dulu. Jadi kulit luarnya itu yang kita pakai untuk membuat karya. Cangkang telur itu yang keras, ya. Nah, kalian juga bisa melihat dari sini. Di situ ada beberapa contoh, yaitu hasil karya dari kulit telur. Di situ ada frame dan juga ada gambar, ya, yang ditempel-tempelin, ya, dari kulit telur tadi. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan mengenal ungkapan pujian. Nah, apa itu ungkapan pujian atau apa itu pujian? Pujian adalah pernyataan sesuatu yang positif tentang seseorang, ya, dengan tulus dan sejujurnya. Contohnya, nah, perhatikan kalimat yang ada di samping Bapak ini, ya. Perhatikan di situ ada
beberapa kalimat. Nah, misalnya seperti ini, kamu rajin sekali belajar, pantas saja kamu pandai sekali. Nah, itu adalah suatu ungkapan pujian kepada orang. Nah, tentu saja selain ketika kalian memberikan pujian kepada orang, ada satu alasan kenapa kalian memuji orang, ya, atau kelakuan orang tersebut. Nah, perhatikan contoh percakapan antara Doni dan Mei di samping ini, ya. Nah, perhatikan, Bapak akan bacakan, ya. Nah, kamu hebat sekali bisa naik sepeda, kata Doni. Dan si Mei memberi menanggapinya, terima kasih, katanya. Kamu juga bisa jika kamu rajin. Nah, itu adalah suatu alasan. Alasannya tadi kenapa? Karena si Mei tadi pandai bermain sepeda. Nah, jadi si Dedi dia memberi pujian kepada si Mei. Itu adalah suatu alasannya. Nah, ya, sekarang kita akan misalnya kalian perhatikan juga contoh di samping ini. Di sini ada percakapan antara Dedi dan Mei, ya. Itu, ya. Kita coba akan bacakan pelan-pelan supaya kalian mengerti. Ya, si Dedi, berapa nilai ulanganmu? Kata Dedi kepada si Mei. Mei menjawab, nilaiku 100, Ded. Si Dedi menjawab, wah, pintar sekali kamu. Si Mei lagi menjawab, terima kasih. Kalau nilai kamu berapa, Ded? Si Dedinya berkata, nilaiku 90, Mei. Kemudian si Mei menjawab, bagus itu, berarti kamu juga pintar. Nah, itu adalah ungkapan pujian dan dalam percakapan, ya. Nah, kalian bisa mempraktekannya dengan teman-teman kalian atau dengan orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Nah, sekarang kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf, ya. Ketika melakukan kegiatan bersama, biasanya kita bisa melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Nah, misalnya terjadi benturan kepada teman kita, ya. Nah, apabila hal itu terjadi, nah, anak-anak harus sebaiknya, ya, lebih dahulu meminta maaf, ya, lebih meminta maaf kepada teman atau orang yang kita tidak sengaja tadi melakukan kesalahan, ya. Ungkapan permintaan maaf bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, perhatikan contoh di samping ini juga. Di samping ini Bapak tulis, ya, di situ. Yang perhatikan nomor 1. Kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus minta maaf seperti ini. Maaf, ya, saya tidak sengaja. Nah, seperti itu. Kalau kalian melakukan hal yang tidak sengaja, yang misalnya menyakiti teman kalian atau orang lain, kalian harus berkata seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan. Maaf, ya, saya tidak sengaja merusak layang-layangmu. Nah, misalnya itu kalau tidak sengaja merusak benda milik orang lain, itu adalah ungkapan permintaan maaf. Anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah, di lingkungan anak-anak, ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Nah, kebersamaan dengan teman, ya, dapat membuat rasa persahabatan yang sangat erat. Nah, kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan itu kepada teman kita, ya, dalam bentuk sebuah puisi. Nah, kita juga bisa mengungkapkan rasa sayang kita ke dalam sebuah bentuk lagu. Sekarang kita akan mengenal ungkapan ajakan. Nah, apa itu ungkapan ajakan? Ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti ini. Perhatikan contoh di samping, kan. Misal Bapak ada 2 contoh di samping sini. Seperti ini. Yang nomor 1, ayo kita bermain bola di lapangan. Nah, itu berarti suatu ajakan kepada kawan-kawan kalian untuk bermain bola, nah, di lapangan. Yang kedua, perhatikan yang ada di samping, ya. Nah, mari kita pergi ke perpustakaan. Berarti itu suatu ajakan untuk membawa kawan-kawanmu atau teman-temanmu pergi ke perpustakaan. Nah, itu adalah ungkapan ajakan, ya. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian, di lingkungan kalian. Oke, sekarang kita akan menentukan simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Nah, kalian masih ingat Garuda Pancasila itu adalah lambang negara kita, ya, lambang negara Indonesia. Nah, pada dada kurung Garuda terdapat sebuah gambar perisai. Nah, perisai itu memuat simbol-simbol Pancasila. Nah, kalian bisa melihatnya di sini. Nah, yang pertama itu gambarnya bintang.
Kemudian yang kedua itu gambarnya rantai. Kemudian yang ketiga gambarnya adalah pohon beringin. Yang keempat gambarnya atau simbolnya adalah kepala banteng. Yang kelima itu adalah simbolnya padi dan kapas. Nah, itu adalah 5 simbol Pancasila. Kemudian di 5 simbol Pancasila ini masing-masingnya mempunyai arti, makna, dan bunyi. Nah, bunyinya seperti ini. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang kelima bunyinya seperti ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi 5 lambang, simbol, dan bunyi Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan menunjukkan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Nah, seperti apa tadi bunyi Garuda simbol kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nanti kita bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan bunyi itu. Perilaku yang pertama kalian bisa melihat di samping ini ya, tidak mengejek ya, atau memberi hormat kepada orang lain. Ya, kita juga harus membantu orang lain. Dan itu adalah terus saling menghormati ya, dan membantu sesama. Itu adalah apa tadi perilaku yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Ya, anak-anak, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah ya, dengan orang tua kalian, di keluarga kalian, di lingkungan kalian, ya, dimanapun kalian berada harus mempraktikkan perilaku ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan aturan bermain di rumah. Nah, di rumah ketika kita bermain dengan saudara kita atau bermain dengan teman kita di dalam rumah juga harus memiliki aturan. Nah, seperti apa aturannya? Aturan harus dipatuhi ya oleh seluruh anggota keluarga. Nah, dengan mematuhi peraturan, hidup kita akan menjadi lebih teratur. Nah, di sini samping Bapak, di situ ada Bapak tulis beberapa contoh. Ya, yang pertama itu mainan harus dirapikan ya setelah kalian bermain. Kemudian yang kedua, bermain dengan rukun, tidak boleh saling bertengkar ya, itu peraturan. Kemudian yang ketiga, tidak lupa belajar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan ragam kegemaran anggota keluarga. Nah, tentu saja di dalam keluarga itu masing-masing kita mempunyai kegemaran masing-masing. Ya anak-anak, misalnya anak-anak dengan orang tua anak-anak itu pasti berbeda kegemaran ya. Nah, di sini ada Bapak tulis beberapa ya. Misalnya setiap anggota keluarga memiliki kegemaran masing-masing tadi ya, seperti Bapak jelaskan. Ada kegemarannya yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, setiap perbedaan harus dihormati dan dihargai ya. Kemudian kita akan bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, di dalam rumah kita juga mempunyai beberapa aturan yang harus kita kerjakan ya. Bekerja sama adalah salah satu aturan yang harus kita lakukan ya. Pertama misalnya kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit, Bapak juga memberikan contoh yang Bapak tulis di samping Bapak ini ya. Kalian bisa lihat di situ, misalnya contohnya ibunya si Fitri sedang sakit. Nah, sedangkan Fitri dan ayah menggantikan tugas ibu. Nah, perhatikan, Fitri mengepel lantai, sedangkan ayah memasak. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Kalian juga bisa menerapkannya di rumah kalian ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam membaca dan menulis bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Perhatikan yang ada di sebelah sana itu ada gambar 20 jeruk ya. Kemudian di sebelah sini ada gambar 5 jeruk, dan juga lihat di bawahnya ada Bapak tulis angkanya ya. Angka 20 ya, itu puluhan. Kemudian di sini angka 5 itu ada tanda tambah ya. Angka 5 itu adalah satuan. Nah, jadi kita membacanya simbolnya adalah 25. Nah, seperti
seperti itu ya. Nah, bilangan 25 ditulis dengan lambang 25 ya. Jadi kalau bilangannya itu adalah tulisannya atau nama bilangannya adalah 20 cara membacanya. Sedangkan cara penulisannya adalah dengan lambang untuk 25 ya. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan di samping Bapak ini, Bapak memberikan gambar tabel di sini ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Di situ ada nama bilangan, kemudian di sini ada lambang bilangan. Nah, di situ ada 21, berarti lambang bilangannya adalah 2, angka 2 dan angka 1 ya. Dan selanjutnya sampai 30 sampai 40. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihatnya secara jelas ya. Kemudian kita akan melanjutkan urut bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, perhatikan juga contoh yang ada di samping Bapak ini. Nah, Bapak memberikan 2 tabel. Ada tabel atas dan tabel bawah. Nah, tabel atas ini dimulai dengan angka 21 dan diakhiri dengan angka 30. Berarti cara menghitungannya, cara pengurutannya adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 dan 30. Kemudian sama halnya dengan yang tabel kedua, yaitu angka 31 sampai dengan 40. Itu adalah urutan ya, urutan bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, Anda bisa melihatnya dengan secara jelas di samping Bapak ini. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Nah ya, perhatikan di beberapa contoh yang ada Bapak tulis di samping sini. Nah, membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda itu dapat menggunakan kata berikut: lebih dari, atau kurang dari, atau sama banyak. Nah, ini juga Bapak ada kasih contoh. Perhatikan balok yang ada di samping Bapak ini. Nah, di situ Dedi memiliki 24 balok, sedangkan si Made memiliki 28 balok. Nah, di sini adalah 24 balok dan di sini adalah 28 balok. Berarti jadi mana yang lebih banyak dan mana yang lebih kurang? Nah, seperti ini membacanya. Jadi ya, balok Dedi kurang dari balok Made, sedangkan balok si Made lebih dari baloknya si Dedi. Seperti itu ya cara membacanya ya. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya, coba-coba aja ya. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan masalah penjumlahan. Perhatikan juga di samping Bapak ini ada Bapak tuliskan contohnya bagaimana cara menyelesaikan masalah penjumlahan. Ya, penjumlahan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Ini adalah cara bersusun ya. Perhatikan puluhannya di mana, satuannya di mana. Jadi puluhannya adalah puluhan ditambah puluhan, kemudian satuan ditambah dengan satuan. Ya. Jadi misalnya di situ kan ada 15 ditambah dengan 11. Ya, letaknya 15 dan 11. Ya. Nah, di sini satuan ditambah dengan satuan, kemudian puluhan ditambah dengan puluhan. Di situ ada angka 5 satuan dan angka 1 satuan ditambah menjadi 6 satuan. Sedangkan 1 puluhan ditambah dengan 1 puluhan menjadi 20 satuan. Ya, jadi 2 puluhan, jadi 2 puluhan. Jadi seperti itu. Jadi cara membacanya adalah 26. Ya, jadi seperti itu. Jadi kan kalian bisa juga melihat di layar ya. Nah, seperti itu. Kira-kira cara menyelesaikan masalah penjumlahan dengan cara bersusun. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.